Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang hukum berhaji dengan visa non haji. Apa itu visa haji? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, visa resmi, visa legal yang dapat digunakan untuk berhaji itu ada dua macam. Yang pertama, visa haji kuota Indonesia, baik kuota reguler maupun khusus. Yang kedua, visa haji mujamalah berupa undangan pemerintah Kerajaan Saudi atau juga dikenal dengan haji furoda. Ini sama-sama resmi. Ya. Berdasarkan ini, maka visa haji hakikatnya merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di kantor perwakilan pemerintah Arab Saudi di Indonesia, yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan ibadah haji di wilayah Saudi Arabia itu. Pihak yang melaksanakan haji tanpa visa haji resmi yang disebutkan dalam undang-undang tadi itu mungkin pakai visa ziarah, visa kerja, maka di mata hukum tidak diperkenankan dan dianggap haji ilegal. Nah, ini. Nah, nanti gimana hukumnya? Rupanya ulama Indonesia ada dua kelompok. Satu mengatakan sah tapi berdosa. Yang satu mengatakan ya sudah tidak sah, repot-repot. Jadi yang satu mengatakan sah tapi berdosa, yang satu mengatakan ya sudah tidak sah. Kalau bahasa tarjih itu terlarang. Terlarang kamu sah. Enggak apa ya, enggak sinkron ya. Nah, dalam Islam sendiri diketahui bahwa haji adalah ibadah yang sangat penting karena merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebagai salah satu kewajiban agama, haji membutuhkan persiapan yang sangat besar dan matang sehingga seseorang mampu melaksanakannya. Dalam potongan surat Ali Imran ayat 97 disebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah beribadah haji ke Baitullah.
yaitu bagi orang yang mampu. Nah, ada kata-kata ini, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam ini. Para jamaah, ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban haji mempersyaratkan persiapan yang matang. Atau dalam ayat diungkapkan dengan kata-kata istito'ah. Jadi orang yang berkewajiban haji itu adalah yang sudah istito'ah. Nah, kata-kata istito'ah yang berarti mampu ini dari masa ke masa difahami secara tidak sama satu dengan yang lain. Nah, secara umum untuk zaman sekarang ini termasuk istito'ah manasik-manasik itu karena tuntutan ini. Imam Nawawi mengatakan ngaji haji itu wajib perorangan yang mau berangkat haji itu. Fardhu ain, seperti sekolah. Makanya ini menjadi kewajiban pemerintah. Biasanya per kecamatan di kawah itu kan mengadakan manasik juga itu. Tapi pemerintah sudah dimudahkan karena banyak travel-travelnya juga mengadakan sendiri, sehingga ya pemerintah mungkin hanya satu atau dua kali saja pertemuan itu sebagai persyaratan kewajiban pemerintah. Itu untuk pengetahuan. Kemudian termasuk itu adalah kondisi aman. Misalnya tidak terjadi gempa, tidak terjadi musim perang, aman lah pokoknya. Sampai di situ itu lama itu. Nah, yang belakangan ini tambahan lagi, termasuk istito'ah adalah bisa mendapatkan visa. Jadi kalau belum dapat visa, ya nggak bisa. Dia belum berkewajiban. Baik. Selain tidak memenuhi syarat kesiapan dari segi administrasi, berhaji dengan visa non-haji ternyata berpotensi melahirkan mudorot dan mafsadah. Jadi para jamaah, pertama ya, ini nggak enak menyinggung orang ya, yang suka nekat-nekat melakukan kebaikan, tapi tanpa mempertimbangkan mafsadah mudorot. Kita mungkin semua sama punya perasaan dan praduga yang sama dengan husnudzon bahwa mereka-mereka yang berangkat haji pakai visa non haji ini niatnya baik untuk ibadah. Hanya caranya, nah itu tadi, tidak sesuai aturan yang berlaku. Jadi orang berhaji pakai visa ziarah, pakai visa kerja, itu tidak sesuai aturan. Melanggar aturan, kasar itu melanggar aturan. Nah, dari sini hampir semua ulama sepakat berdosa. Dalam ini semua ulama sepakat berdosa. Nah, nanti yang berbeda itu sah atau enggak hajinya itu yang berbeda hukumnya. Ada yang tetap mengatakan sah, ada yang mengatakan ya tidak sah, melakukan dosa kok masih dianggap sah gitu. Tapi enggak apa-apa, itulah namanya ijtihad, pemikiran. Nah sekarang apa untung? Kalau untungnya jelas dapat, enggak usah antri lama-lama ya. Untungnya bagi yang berhasil ini. Ruginya banyak. Kalau tidak ada 3 kerugian dan 3 mafsadah, mudorot ya, 3 mudorot atau 3 mafsadah. Mudorot itu bahaya, mafsadah kerusakan, merusak. Jadi orang yang berhaji dengan pakai visa non haji itu bisa merusak, bisa membawa bahaya. Yang pertama adalah bahaya untuk diri sendiri.
dan juga orang lain. Kita boleh menggambarkan atau memperkirakan bahwa pemerintah Saudi dengan melihat area Arafah yang seperti itu, Musdalifah yang seperti itu, Mina seperti itu, Masjidil Haram dan perhotelan yang seperti itu, maka diperkirakan jamaah haji yang layak diterima adalah sekitar 3 juta seluruh dunia, sekitar 3 juta. Nah, kalau masing-masing negara itu menggunakan visa non haji, berarti nanti akan lebih dari 3 juta. Bisa jadi menjadi 5 atau 6 juta. Di Indonesia saja pada tahun 2023 itu menurut catatan Mas Sutarji Pusat setelah melacak sekitar 100.000, separuh. Yang resmi itu kira-kira 220.000 yang resmi dapat visa haji resmi. Nah, kabarnya yang tidak resmi itu sekitar 100.000. Berarti Indonesia tak menjadi berapa? 300.000 lebih. Itu baru Indonesia. Bagaimana dengan lain-lain kalau juga ikut melakukan haji dengan visa non haji? Maka dari sekitar 3 juta bisa menjadi 5 juta bahkan 6 juta. Makanya pemerintah Saudi keras membuat aturan. Apa aturannya? Ya jelas tadi itu. Berarti 44 juta itu dendanya. Bukan hanya denda, nanti dideportasi dan dikenai sanksi kepada orang yang terkena kasus ini, akan dikenai sanksi tidak boleh memasuki wilayah tanah suci selama 10 tahun berturut-turut. Haji gak iso, umroh gak iso. Kan kerugian. Itu mudarat bagi bersangkutan. Keras itu sebenarnya bukan untuk mengerasi orang ya, tapi untuk menyelamatkan yang resmi itu. Untuk menyelamatkan yang resmi. Yang kita sudah daftar antri bertahun-tahun itu supaya nyaman ketika ibadah haji. Bayangkan kalau yang seperti visa non haji tadi itu diizinkan semua, bisa jadi 10 juta. Nggak bisa bergerak kita. Yang resmi saja itu nggak sampai 1 meter per orang. Untuk wilayah Musdalifah Mina itu nggak sampai 1 meter. Jadi 0,9, 0, berapa gitu. Makanya jangan heran kalau kemudian ketika tidur itu mbuh jernih kayak pindang padat ya. Nah, jadi para jamaah, mafsadah atau kerusakan, mudarat atau bahaya yang akan dialami oleh orang yang nekat berangkat haji tanpa visa haji resmi adalah itu tadi, ketika ketangkap dia kena denda sebanyak dalam rupiah kira-kira 44 juta per orang, kemudian habis itu dideportasi, jadi tidak diizinkan haji, disuruh pulang, dan kemudian dapat blacklist daftar hitam bahwa orang ini tidak boleh ke tanah suci selama 10 tahun berturut-turut. Menunggu 10 tahun baru boleh umroh, baru boleh haji dan sebagainya. Nah, sementara para jamaah di dalam Islam ada ketentuan ketika kita melakukan sesuatu apapun termasuk ibadah, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ini hadisnya. La dororo wala diror. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain ketika kita beribadah. Jadi para jamaah dari sini, ketika seseorang beribadah haji nekat ya, dengan tidak
memenuhi aturan tadi itu, sehingga pakai visa ziarah, pakai visa kerja, maka orang itu dipandang ya keluar dari aturan, ya, melanggar aturan, dan tarjih menetapkan terlarang. Ibadah haji dengan cara visa haji itu terlarang. Itu bahasa. Terlarang ya otomatis tidak sah. Maksud terlarang kok sah. Tapi di ulama lain sebagian mengatakan katanya berdosa tapi tetap sah. Nah ini nggak membingungkan umat ya. Jadi orang yang berhaji pakai visa haji itu berdosa, tapi hajinya tetap sah. Ya, tapi kita harus menghormati pandangan orang lain, ya. Walaupun mungkin pandangan seperti itu juga bisa membahayakan, karena umat akan gambling ya. Coba aja lah, daripada nggak bisa haji sama sekali, siapa tahu, siapa tahu selamat. Kan gitu. Tapi tarjih tegas, terlarang. Tarjih sudah memutuskan setahun lalu, bulan Juni yang lalu tahun 2024 membahas ini, bahwa berhaji dengan visa haji terlarang dengan alasan 3 ini, mengandung mafsadah dan mudhorah. 3 hal. Yang pertama adalah merugikan dan membahayakan diri sendiri juga orang lain. Nah, dalam kaidah fikih disebutkan apabila ketika melakukan sesuatu itu ada 2 hal, ada hal yang mengandung mudarat dan ada hal yang mengandung manfaat atau maslahah, maka harus diutamakan untuk memperhatikan yang mengandung mudarat, sehingga itu jangan dilakukan dalam rangka supaya kita tidak dari mudarat. Haji dengan ilegal ini, dengan pakai visa non haji, itu secara umum dapat dikatakan haji kan baik, membawa kebaikan, tapi ternyata mengandung mafsadah, kerugian, kerusakan. Maka dalam kaidah itu disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari kemafsadatan, kerusakan itu harus diprioritaskan dibanding menjalani walaupun ada maslahatnya. Artinya ketika tahu bahwa berhaji dengan visa non haji itu membawa kerusakan, maka jangan dilakukan. Bahasa tegasnya tarjih itu terlarang. Itu mafsadah pertama. Yang kedua, ketika orang itu berhaji dengan visa non haji, tidak pakai yang resmi itu, menimbulkan ketidakadilan. Menimbulkan ketidakadilan. Dalam bahasa lain, itu sama saja dengan mengambil jatah orang lain atau malah kasarnya merampas hak orang lain. Tadi digambarkan kalau misalnya kawasan Saudi itu, baik itu misalnya mana tadi Arafahnya, kemudian Musdalifah, Mina, dan pemukiman di sana, dengan pertimbangan berbagai macam, kemudian pemerintah menetapkan layaknya itu 3 juta yang bisa ditampung di seluruh dunia. Ya. Nah, ternyata muncul atau datang lagi jemaah haji tapi dengan yang tidak direstui oleh pemerintah tadi. Bisa jumlahnya seimbang itu. 3 juta bisa menjadi 6 juta. Nah, Indonesia saja waktu itu 100.000. Luar biasa. Apanya Indonesia yang begitu ya? Atau yang lain juga ada yang begitu? Ya mungkin sekali kan? Karena semangat untuk ibadah haji itu memang tinggi sekali. Ini yang kita acungkan jempol kepada warga kita. Sangat kepinginnya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Sampai nggak apa-apa antri walaupun 30 tahun kan. Maka ketika
pemerintah sudah menetapkan seperti itu, sehingga orang harus antri. Rasulullah mengancam orang yang melakukan penipuan atau al-ghassu dengan tidak diakui sebagai bagian umatnya. Nah, hadis yang terkenal itu ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina asilah, barang siapa ya membawa senjata di hadapan kami, mungkin mau menyerang gitu kira-kira. Alaysa minna, orang termasuk umat. Waman ghassana alaysa minna, dan barang siapa yang menipu kami juga tidak termasuk umat. Kata-kata kami ini yang pertama ya pemerintahan Nabi dan sahabat waktu itu. Sekarang kita kembangkan ya pemerintahan yang sah. Pemerintahan Saudi sekarang ini dan pemerintahan Indonesia. Ketika pemerintahan Arab Saudi, pemerintahan Indonesia membuat aturan bahwa yang boleh berhaji hanya yang mendapatkan visa haji resmi, ya sudah itu yang dipakai. Ketika tidak pakai gitu, maka dia menipu berarti. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu para jamaah ada juga disebutkan bahwa umat Islam harus taat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam waktu dan juga hadis yang lain disebutkan dari sahabat Hurairah bahwa Nabi bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Umat Islam harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Umat Islam harus mematuhi syarat. Digolongkan sebagai bentuk kefasikan yang dilarang dalam pelaksanaan haji. Di banyak mudorot, jika di situ ada unsur ya, kefasikan. Nah, dalam potongan ayat 197 surat Al-Baqarah disebutkan, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Siapa yang ibadah haji di bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas. Rafas itu omong kotor atau mengandung porno. Kemudian wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik. Fasik itu maksiat. Maksiat itu melanggar. Melanggar itu bisa melanggar aturan Allah dan Rasul, bisa juga melanggar aturan pemerintah. Aturan pemerintah haji harus pakai visa haji resmi. Kemudian dalam haji tidak boleh jidal, bertengkar, nah, dan seterusnya tadi itu. Ini keterangan dari Al-Quran. Intinya bahwa tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh melanggar aturan. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man hajja, barang siapa berhaji, falam yarfuth, maka kemudian dia tidak ngomong kotor, falam yafsuk, dan juga tidak berbuat kefasikan. Orang yang haji seperti ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, di sini ditegaskan bahwa berhaji harus dengan cara yang baik, jangan melanggar aturan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, para jamaah, sebelum saya simpulkan, mungkin di antara para jamaah, Bapak Ibu sudah mendengar berita yang menghebohkan di musim haji lalu, atau sekarang sedang proses pemulangan ya. Nah, saat itu di bulan Mei, ada seorang jemaah, calon jemaah haji dari Libya, namanya Amir Al-Qadhafi. Jadi ini calon jemaah haji dari Libya,
namanya Amir Al-Qaddafi. Lah namanya kok mirip dengan presiden yang digulingkan. Qaddafi kan gitu ya. Orang menyebut Qaddafi. Ya, orang ini namanya Amir Al-Qaddafi. Orang ini ketika sudah berada di bandara, terjadi pemeriksaan keimigrasian itu, visa, paspor dan sebagainya. Di situ mengalami hambatan. Ya mungkin diantaranya ada sementara yang lain, ya satu kloter itu, rombongan itu, udah masuk. Bahkan kemudian masuk dalam pesawat. Pilot menanyakan masih ada yang kurang? Masih ada satu orang. Namanya Amir Al-Qaddafi. Ditunggu. Tetapi karena nggak jelas kapan selesainya, maka kata pilot, sudahlah kalau memang nggak bisa diselesaikan dalam dekat, kita tinggal saja. Maka Amir Al-Qaddafi ini tertahan dan tertinggal di bandara itu. Pesawat pun terbang. Dengar beritanya ya, mungkin nggak seberapa yang tahu. Oh, ini berita dunia ini sempat viral dan saya dengar ini masuk materi khutbah Masjidil Haram di ya kemarin itu kira-kira kalau nggak awal Juni ya, peristiwanya kan Mei itu. Akhirnya sampai ketahuan oleh khotib Masjidil Haram itu, sehingga dalam khutbahnya menyampaikan tentang peristiwa ini yang menggambarkan betapa kekuasaan Allah itu luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Begitu pesawat terbang, itu menit diketahui ada indikasi kerusakan pada mesin pesawat. Harus segera kembali. Maka kembalilah pesawat itu ke airport di Libya itu. Setelah kembali, diperiksa, ya diservis. Ya adalah pokoknya yang rusak yang mana ketahui. Setelah mengalami servis beberapa saat, kemudian selesai, kemudian berangkat lagi, terbang. Bus. Baru beberapa menit, rusak lagi pesawat. Ini kayak dongeng ya. Padahal nyata barusan kemarin kan, bulan lalu. Begitu terbang, rusak, balik lagi akhirnya. Pesawat pilotnya bingung. Ini kenapa ini? Terus ingat, dapat ilham. Ini jangan-jangan karena kita tidak membawa seorang namanya Amir Al-Qaddafi. Jangan-jangan karena kita ini tidak mengangkut orang, mungkin kalau orang mengatakan wali ini, wali ini. Ya saya kira pantas wali, kalau nggak wali kenapa Allah mengistimewakan orang ini, walaupun tingkat wali itu bermacam-macam ya. Artinya orang ini disayangi oleh Allah kan. Akhirnya kata pilot, untuk penerbangan yang ketiga nanti, kita ajak saja itu Amir Al-Qaddafi. Kita minta kepada bagian imigrasi yang meriksa ini untuk diloloskan. Karena dosanya nggak jelas kan. Dosanya nggak jelas. Hanya dicurigai saja, ceritanya kan gitu. Amir Al-Qaddafi. Nah, si Amir ini ya gitu orangnya. Sudah dinyatakan sama ada masalah, ya tetap saja sabar nunggu di airport itu. Dia tahu terbang ya sudah, nanti nunggu barangkali ada pesawat lain yang ngangkut. Balik lagi, terbang lagi, masih sabar dia. Akhirnya penerbangan yang ketiga itu, si Amir ini diizinkan masuk ke dalam pesawat. Begitu sudah masuk, tenang, maka pesawat itu berangkat. Rupanya begitu Al-Qaddafi masuk ke dalam pesawat ini, pesawatnya bagus, berjalan lancar, akhirnya sampai di Saudi Arabia.
Nah, saya tidak tahu, bisa jadi kalau posisi Libya itu sama dengan Mesir, maka apa namanya, mikotnya itu di Juhfah namanya. Juhfah. Yang agak barat dari Saudi itu Juhfah. Kalau utara persis kayak Madinah kan apa namanya? Bir Ali atau ya, jadi yang terkenal Bir Ali. Kemudian kalau agak timur, yang timur banget itu Zatu Irq. Kemudian yang agak sedikit ke selatan itu Girona, bukan, Girona itu masih dalam, yang jauh. Jadi apa namanya, mikot itu minimal 100 kilo dari apa namanya Masjidil Haram. Seperti Madinah kan sekitar 300-400 kilo ya. Kemudian yang agak ke selatan itu 100 lebih. Kornul Manazil, kok lupa lagi. Kornul Manazil. Nah, kita dulu dari pesawat diminta untuk apa, mulai ikhramnya itu. Nah, sekarang tarjih membuka pandangan bahwa tidak harus di Kornul Manazil, tapi bisa dari Jeddah, dari airport. Ini pengembangan pandangan dari tarjih Muhammadiyah. Nah, kira-kira orang-orang yang dari timur, dari barat, seperti Mesir ya, Mesir dan seterusnya, nanti kan ada Libya, ada Sudan, sebagainya itu ya, itu kira-kira di Juhfah itu mikotnya. Nah, akhirnya berhasil Amir Al-Ghazzafi ini sampai di Mekah dan mungkin sekarang udah kembali ke tanah airnya ya. Kita nggak dapat berita lebih lanjut. Tapi yang tahu bahwa beliau sudah akhirnya bisa berhaji yang tenang. Apa artinya ini? Bahwa ada ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kamu inginkan, tidak akan bisa kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Nah, ini Al-Ghazzafi ini sudah diizinkan oleh Allah. Hanya mendapat ujian tadi. Proses keimigrasian, visanya yang dianggap bermasalah, ada yang menduga namanya tadi Al-Ghazzafi. Ya. Nah, ini kita kaitkan dengan visa non-haji. Artinya bahwa ketika seseorang itu sudah diizinkan oleh Allah, maka apapun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dalam zikir kita setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika Engkau telah memberikan atau menetapkan. La mu'tiya lima mana'ta, dan kebalikannya, dan tidak ada yang bisa memberikan, mengizinkan jika Engkau sudah menghalanginya atau melarangnya. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya, ya suci, sangat penting dalam Islam, akan masuk dalam rukun Islam yang kelima. Maka tata cara ibadahnya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan. Tadi dikatakan bahwa al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu harus menaati syarat-syarat, aturan-aturan yang telah disepakati. Nah, tentang ibadah haji, salah satu aturannya adalah wajib menggunakan visa haji resmi. Tidak boleh selain itu. Tapi dalam prakteknya memang hingga kemarin tahun 2025 ini masih banyak yang pakai visa non haji. Dan berita yang juga populer, teman kita, saya nggak tahu namanya, lupa saya, dari Madura itu meninggal. Karena ketika dikejar-kejar lari kemana gitu, nggak sanggup lagi fisiknya. Ini baru yang ditemukan beritanya. Dan itu banyak. Waktu saya tahun 2023 itu mendengar, tapi
bagi saya asing, kan saya masih belum mengerti tentang peristiwa ini. Saya nggak menduga kalau ada haji pakai visa non haji. Dan katanya oleh tim tarjih ini dapat berita sampai sekitar 100.000 yang pakai visa non haji. Loh, kok banyak ya? Maling kok. Oh ya, tanah petik ya, kayak enak ngomong maling ya. Gimana ngomongnya ya? Karena teman kita juga banyak loh, termasuk di Muhammadiyah itu kabarnya. Kemarin ketika saya menyampaikan ini di Masjid Al-Badar ya, dalam khutbah Jumat, mungkin jenengan kenal Mas Mirdas. Ya Mirdas, Mas Mirdas. Ya almarhum. Itu mengatakan loh, teman kita banyak loh. Teman kita banyak. Padahal para jamaah ada ungkapan, jadi apabila orang mengambil hak orang lain, manik tato'a, barang siapa yang mengambil hakko imri'in muslimin, hak orang muslim, ya siapa yang mengambil hak orang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya, dengan sumpahnya termasuk suka nipu-nipu segala macam itu tadi ya. Maka dikatakan oleh hadis itu, oleh Nabi, maka orang itu aujaballahu lahu annar, maka Allah mewajibkan orang itu masuk neraka. Wajib masuk neraka. Dan melarang mereka itu masuk surga. Sekeras itu peringatannya yang ditujukan kepada orang-orang yang mengambil hak orang lain. Tadi salah satu mafsadah mudarat yang timbul diakibatkan oleh haji dengan visa haji adalah mengambil hak orang lain, ya tahu? Merampas hak orang lain, sehingga masuk dalam kategori ini. Nah, karena itu maka ya walaupun kita menghormati orang-orang yang karena punya niatan baik, tapi kita juga harus tegas bahwa berbuat baik itu harus sesuai aturan. Nah, dalam kesimpulan disebutkan begini, berhaji wajib hukumnya menggunakan visa haji resmi. Ini bahasa tarjih. Saya mengutip dari pendapat tarjih, ini bukan pendapat saya. Jadi berhaji wajib hukumnya menggunakan visa haji resmi. Karena merupakan bagian dari istita'ah idariyah, kemampuan dari sisi administrasi yang dipersyaratkan. Kemudian berangkat haji dengan visa non haji adalah perbuatan terlarang. Memang nggak ada kata-kata tidak sah. Mungkin menghormati pendapat yang mengatakan masih sah, tapi berdosa katanya. Di sini mengatakan berangkat haji dengan visa non haji adalah perbuatan terlarang karena menyebabkan banyak mafsadah. Mafsadah itu kerusakan atau mudarat bahaya. Tadi disebutkan 3 tadi kan. Pertama, menimbulkan mudarat mafsadah bagi diri sendiri. Kalau ketangkap kena denda 10.000 rial atau sekitar 44 juta, kemudian dideportasi dan dapat sanksi tidak boleh masuk kota suci selama 10 tahun berturut-turut. Ya. Itu mafsadah pertama. Mafsadah kedua, mudarat kedua, ketika orang berhaji dengan visa haji, itu sama dengan mengambil hak orang lain. Mengambil porsi, mengambil hak orang lain. Orang lain mantri sampai berpuluh-puluh tahun, ya. Dia demi untuk dapat segera berangkat menggunakan cara yang ilegal. Dalam bahasa hukum itu ilegal, tidak sah, hukum positif itu. Nah, atas dasar ini maka kemudian ya mestinya jangan dilakukan karena itu perbuatan tidak baik. Tadi diancam oleh hadis manik tato'a hak imri'in muslimin, siapa yang mengambil hak orang lain maka aujaballahu lahu annar,
Allah mewajibkan orang itu masuk neraka. Wa harrama wa harramallahu alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan orang itu masuk surga. Yang mengambil hak orang lain. Ya termasuk korupsi itu ya. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Masuk dalam kategori ini. Haram masuk surga, wajib masuk neraka. Kalau tidak mendapatkan pengampunan. Kalau dapat pengampunan ya rasa dikit-dikit aja lah. Karena dalam Islam itu ada konsep semua orang nanti akan melewati yang namanya neraka itu. Nah, ada yang merasakan sedikit, ada yang mungkin hanya lewat, tapi di atasnya saja, nggak sampai kena. Sehingga orang mbah kita mengatakan lewat jembatan Shiratal Mustaqim kan gitu ya. Itu gambaran sederhana untuk orang awam. Jadi ada jembatan, dibawahnya ke neraka. Nah, ketika orang itu bagus, ya pakai kendaraan yang anti apa? Anti api, anti peluru, anti apa, sehingga nggak kelihatan kalau di bawah itu ada neraka. Oh, nyaman saja dia. Dan dikatakan di hadis Muslim itu lewatnya itu cepat, secepat kilat, jerat, nggak sampai 1 detik, langsung, mungkin setengah detik ya, udah nyampe. Itu hadis Muslim. Kalbar seperti kilat. Yang kedua, seperti hembusan angin. Nah, mungkin ini hitungan detik itu. Kalau tadi kira-kira setengah detik, ini hitungan detik, entah berapa detik, sampai. Jadi kendaraan yang super canggih juga. Itu kelas 2 itu. Kelas 3 ada lagi. Jadi dapat kendaraan yang kecepatannya seperti burung yang terbang paling cepat. Burung apa itu? Burung elang. Apa bedanya karo alap-alap itu? Sama ya. Orang desa kan alap-alap. Ah, itu juga cepat, bos gitu kan. Nah, yang keempat, katanya dapat kendaraan untuk melewati tadi itu sehingga nggak merasakan neraka sama sekali, seperti kendaraan yang kecepatannya seperti apa? Orang yang lari cepat, tercepat di dunia. Nah, itu mungkin kayak sudah motor kira-kira ya. Wah, yang larinya cepat banget, atau kayak kuda kira-kira begitu kecepatannya. Tapi di hadis digambarkan orang yang pelari cepat, tercepat. Nah, 1-4 itu aman sama sekali. Nggak tersentuh sama sekali oleh oleh neraka. Nah, yang kelima ini di hadis Muslim digambarkan ada 2 kelompok. Yang kelima itu 2 kelompok. Apa? Kelompok pertama, dia berhasil melewati jembatan itu, tapi rada kata-kata titik neraka itu. Dengan sangat lelah, dengan sangat berat gitu. Ya, mungkin terjatuh-jatuh juga ya di jalannya itu. Sambil ketok itu kan. Tapi akhirnya selamat sampai di surga. Dan yang kedua, nah ini tadi. Jadi berjalan seok ya, dan mungkin karena tidak sanggup mengundurkan diri akhirnya terjatuh masuk ke neraka. Dan jumlahnya begini yang paling banyak. Nah, tapi karena kita bahas masuk surga ya, yang paling banyak masuk surga dari 5 tadi itu. 1-5. Itu di hadis Sahih Muslim disebutkan begitu. Nah, jadi para jamaah, dari sini maka kita kembali diingatkan al-muslimuna ala syuruti. Orang Islam itu seharusnya patuh dengan aturan yang diberlakukan. Nah, di sini ada sedikit masalah kaitannya dengan Muhammadiyah dan pemerintah. Dalam beberapa hal Muhammadiyah kan tidak ikut pemerintah, bukan tidak mematuhi ya, tidak ikut pemerintah dalam penetapan kalender untuk Hijriah ini. Mengawali Ramadan atau pas mengawali Syawal itu kan gitu. Bagaimana ini? Nah, di Indonesia ini keunikannya juga menguntungkan bagi pihak lain adalah pemerintah mengizinkan untuk beda dengan pemerintah. Dengan demikian Muhammadiyah tidak
menyalahi pemerintah. Karena pemerintah sendiri mengatakan boleh. Itu masalahnya. Beda dengan Malaysia. Malaysia tidak boleh, harus satu. Malaysia itu kapan itu harus satu. Andaikan berbeda itu harus tidak tampak. Kalau di Indonesia boleh tampak, malah lapangan. Itu salah satu keunikan dan kelebihan pemerintah Indonesia itu. Ya, dalam hal ini menurut hemat saya tidak melanggar aturan pemerintah. Nah, beda dengan yang masalah haji ini jelas satu suara bahwa jemaah haji semuanya wajib menggunakan visa haji resmi. Dikatakan di sini berangkat haji dengan visa non haji adalah perbuatan yang terlarang karena menyebabkan banyak mafsadah dan mudorot. Di antaranya adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Di sana menimbulkan tindakan ketidakadilan karena mengambil hak orang lain, dan yang ketiga tadi ada unsur penipuan. Nah, dalam hal ini Islam tegas tidak boleh ada yang menipu. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang menipu kami, faman ghasyana falaysa minna, orang tidak termasuk umat. Para jamaah, barangkali ini aja bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah untuk beribadah harus mematuhi aturan. Atau misalnya haji itu kan baik dan mereka misalnya bukan haji itu juga pengalaman yang dulu waktu saya haji itu, sebelum haji itu orang-orang yang tawaf di lantai 1 yang dekat Ka'bah itu harus pakai ihram. Ya. Jangan kalau nggak bisa ya teman itu mengakalin. Jadi dia memang niatnya tawaf, ihram, bahkan niatnya bukan umroh. Kalau umroh kan pakai ihram. Ya, jadi ya pakai baju ihramnya itu nggak menusan, soalnya masih pakai karena ketahuan juga kalau cara-cara kelihatan programnya atau apa. Nah ini apakah seperti itu? Apakah juga termasuk bahwa kita masuk bahwa lantai 1 itu memang mungkin membludak kurang bahwa yang bukan orang yang seperti itu atau melakukan ini meskipun mungkin betul tapi melanggar. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, tahun ini kalau nggak salah untuk mabit di Musdalifah itu tidak harus turun dari kendaraan untuk bermalam, tetapi cukup di bis tunggu sesaat itu berangkat lagi. Nah, ini hukumnya gimana? Mabit di Musdalifah yang bagian di bis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Kebetulan yang kedua itu dibahas bulan lalu, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya ini juga keputusan tarjih ya, bahwa dalam kondisi tertentu maka jamaah haji yang mestinya dari Arafah di Musdalifah itu menginap sampai subuh, maka dalam kondisi tertentu misalnya karena sakit, karena ada udzur-udzur tertentu, maka dibolehkan tidak usah lama-lama di Musdalifah, sehingga lebih dulu menuju ke Mina. Nah, peristiwa ini berdasarkan pengalaman pada masa Nabi pernah terjadi. Salah seorang istrinya namanya Saudah, di hadis Sahih Muslim. Saudah orangnya diduga agak kegemukan sehingga mengalami kesulitan untuk jalan gitu, repot gitu kira-kira begitu, atau mungkin problem lain. Lah malam itu izin pada Nabi, ya Rasul, bolehkah untuk yang seperti saya ini lebih dulu menuju ke Mina, tidak sampai tuntas hingga subuh? Dijawab Nabi, boleh. Akhirnya beliau diantar oleh siapa itu menuju ke Mina. Atas dasar ini maka jika berada di Musdalifah itu mengalami sesuatu yang tidak nyaman, misalnya tadi ya gara-gara banyak yang
bisa non haji juga ikut itu. Kan padat ya, sehingga istirahat juga mengalami kesulitan. Maka pertama diprioritaskan sing sakit. Nah, cukup di base, mungkin berhenti sebentar di situ, terus berlanjut. Itu namanya murur. Program murur pemerintah kemarin. Jadi yang sakit, yang lansia, yang sepuh, atau yang punya udzur lain itu dibolehkan. Adapun bagi orang yang normal sama sekali tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tetapi sebaliknya justru dianjurkan sampai subuh di Musdalifah. Itu namanya mabit, menginap bermalam di Musdalifah. Itu maksudnya. Ini yang kedua tadi. Jadi akhirnya tarjih Muhammadiyah membolehkan, tapi bagi yang berkebutuhan, tanda petik tadi itu ya, karena ada udzur dan sebagainya. Dan udzur ini bisa jadi keadaan saking banyaknya orang sehingga mengalami kesulitan tinggal di situ. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori udzur. Nah, pertanyaan tadi yang pertama adalah tentang tawaf. Ya, ini memang masih khilafiyah, tapi saya pribadi termasuk melanggar. Saya pribadi artinya saya mengamalkan. Saya umroh berkali-kali, ya, terutama ketika tawaf wada ya, kan kalau umroh ya. Tapi kalau haji tawaf wada itu bebas. Haji. Tapi ketika umroh biasa, tawaf wada itu tetap tidak boleh. Jadi matof namanya, tempat tawaf yang dasar itu memang diperuntukkan bagi yang benar-benar dalam keadaan ikhram, sehingga pakai busana ikhram. Nah, yang repot itu ibu-ibu nggak bisa dideteksi. Ibu-ibu kan sama saja bajunya, mau putih mau hitam dibolehkan kan ketika ikhram itu ibu-ibu. Nah, kalau bapak kan jelas, boleh tidak pakai ikhram, nggak boleh kan gitu, jelas sekali. Nah, karena itu maka saya pribadi tarjih belum memutuskan. Ini masih fatwa apa namanya istilahnya itu wacana. Jadi fatwa tarjih itu ada 3 tingkatan. Yang pertama putusan, itu resmi Muhammadiyah yang menetapkan sehingga menjadi HPT itu, himpunan putusan tarjih itu. Yang kedua berupa fatwa-fatwa seperti di Suara Muhammadiyah di buku 1-9 itu namanya fatwa-fatwa yang belum diputuskan. Dan yang ketiga adalah pendapat perorangan. Nah, bagi saya perorangan ketika kita tawaf dan itu bukan dan diatur oleh pemerintah sana bahwa yang boleh tawaf di bawah itu adalah yang sedang ikhram. Maka kalau kita punya perasaan dengan kearifan, maka kita tidak akan tega melakukan itu. Maka ketika saya termasuk, kalau haji kemarin memang dibolehkan, ketika umroh kapan itu, kata pemimpin rombongan mengatakan di WA itu, harap nanti untuk tawaf wada semuanya menggunakan pakai ihram. Saya jawab, maaf saya tidak mau. Karena pemerintah tidak memperlakukan bagi yang bukan ikhram untuk menggunakan ikhram ketika itu. Oh, rada ramai itu. Akhirnya sudah saya dengan istri saya melakukan umroh di lantai berapa ya? Kedua dan seterusnya itu kan ya. Karena beberapa yang ikut dan ternyata itu kan banyak. Saya menghitung itu tawaf di atas itu kurang lebih 70 menit, 1 jam lebih dikit. Oh, semakin jauh. Nah, jadi untuk sementara itu anggap pendapat pribadi. Tapi jika kita menggunakan hadis tadi itu al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu seharusnya menaati aturan-aturan yang diberlakukan. Mestinya juga begitu. Nah, di Jabal Nur juga saya sampaikan seperti ini posisinya. Jadi saya tidak mewajibkan mereka untuk berpura-pura atau sebaliknya. Jadi tapi saya sampaikan pendapat saya bahwa kalau kita ingin aman dan nyaman, aturan Allah oke, aturan Nabi oke, aturan perintah oke, semuanya oke, ya jangan di situ ketika tawaf.
Tahu sunnah di atas masih bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Mbah? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu lagi ya. Oh ya, ya. Jelas. Untuk orang-orang tertentu, orang-orang tertentu yang punya kesadaran tidak sempurna, maka kita yang sempurna ini mengingatkan, ayo lakukan ini. Tapi kemudian yang bersangkutan responnya tidak jelas gitu ya, sehingga lupa ingatkan gitu. Ketika itu maka kepada orang tertentu ini akan dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Nah, kalau dimaafkan, maka yang bersangkutan ini ketika dulu masih sehat, apakah mau sholat apa tidak? Jadi hukumnya lebih ke ketika masih normal itu. Ketika sudah nggak normal, suka lupa, linglung segala macam itu, maka tidak terbebani kewajiban yang semestinya. Jadi Islam itu nggak bikin repot. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa orang kecuali pada ya tingkat kemampuannya. Nah, orang-orang tertentu nggak bisa itu. Tapi bagi panjenengan, Mbak, sebagai ibu, mengingatkan saja. Nggak usah dipaksa-paksa, jangan. Mengingatkan saja. Dan sambil mendoakan, semoga pada saatnya nanti husnul khotimah. Begitu. Wah, pertanyaan lagi. Sholat di rumah apakah boleh dikosor? Tidak boleh. Yang boleh itu ketika kita bepergian. Tapi di jamak itu boleh. Bisa nggak bedakan jamak dan kosor? Ya, jadi kalau di jamak itu zuhur asar dikerjakan 4-4 di waktu yang sama. Jika waktu zuhur namanya jamak takdim, ketika asar jamak takhir. Kalau dikosor, zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2. Kosor ada 2 macam. Ada kosor biasa, ada kosor jamak. Kosor jamak berarti 22 di waktu zuhur atau 22 di waktu asar. Itu namanya jamak. Kalau kosor saja, zuhur 2 rakaat saja, asar 2 rakaat saja, tidak dikumpulkan, tidak dijamakkan. Itu terjadi pada ketika kita berada di mana? Di Mina. Nah, ketika kita haji di Mina, itu syaratnya begitu. Nabi zuhur hanya 2 rakaat, habis itu berhenti, tidak berlanjut ke asarnya. Nanti waktu asar tiba baru sholat asar 2 rakaat lagi. Itu namanya kosor pada waktunya. Sampun, Mbak? Jelas kali. Alhamdulillah, mungkin sehat. Cukup Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya juga titip, mungkin di antara teman kita ada yang sudah melakukan haji pakai visa haji, tidak usah dikatakan tidak usah. Ya, kita doakan semoga diampuni oleh Allah, teman ya. Dan yang akan datang kalau masih lagi menggunakan yang visa resmi. Begitu supaya enak. Saya khawatir nanti menderita seumur hidup. Ya kan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.